Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novianti, NPM 2208260052. Di sini saya akan menyampaikan materi pada blog spesialis Sense tentang konjungtivitis. Nah, jadi konjungtivitis ini adalah peradangan konjungtiva yang menyebabkan mata merah hingga bengkak. Kadang disertai rasa mengganjal dan berair. Kondisi ini dapat terjadi pada salah satu mata atau keduanya. Konjungtiva sendiri merupakan salah satu bagian dari mata berbentuk lapisan tipis atau membran transparan yang berfungsi untuk melindungi bola mata dan mengandung pembuluh darah untuk memberi nutrisi pada kornea. Karena beberapa sebab konjungtiva bisa mengalami gangguan, salah satunya adalah infeksi yang disebut dengan konjungtivitis. Nah, pada untuk gejalanya, jadi gejala konjungtivitis ini adalah kondisi yang tidak menyebabkan gangguan pada penglihatan, namun akan mengalami rasa tidak nyaman, sensasi seperti ada benda asing, mata merah, dan berair. Terus konjungtivitis bisa sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan, asalkan daya tahan tubuh tinggi. Namun bila kondisi tersebut disebabkan oleh infeksi bakteri, maka diperlukan pemeriksaan dan pemberian obat konjungtivitis yang sesuai. Adapun beberapa gejala konjungtivitis yang wajib kita ketahui, yang pertama ada konjungtivitis alergi, yaitu mata merah dan gatal dengan sekret yang lengket. Kedua ada konjungtivitis virus, mata merah dan bengkak dengan sekret serous atau berair dan encer. Yang ketiga konjungtivitis bakterial, mata merah, bengkak, serta kotoran kuning kehijauan yang lengket dan banyak. Konjungtivitis Zika yaitu mata kemerahan, gatal dan kering yang biasanya disebabkan oleh kurangnya produksi air mata. Untuk jenis dan penyebab konjungtivitis ini, jadi konjungtivitis ini kondisi yang kompleks. Meski gejalanya hampir sama, namun penyebab konjungtivitis ini bisa beragam. Jadi beberapa jenis konjungtivitis yaitu konjungtivitis non-infeksi. Jadi jenis konjungtivitis non-infeksi ini merupakan gangguan konjungtiva akibat peradangan. Kondisi ini tidak menular dan umumnya bersifat ringan. Gejala konjungtivitis non-infeksi cenderung tidak berat, seperti menyebabkan mata merah serta terkadang terasa gatal dan berair. Konjungtivitis non-infeksi terbagi atas dua jenis, yaitu konjungtivitis alergi dan konjungtivitis papilar raksasa. Jadi, konjungtivitis alergi ini umumnya terjadi pada mereka yang memiliki alergi musiman. Secara umum, kondisi ini tidak berbahaya, namun terdapat pula konjungtivitis alergi yang bisa menyebabkan pembengkakan jangka panjang atau biasa disebut dengan konjungtivitis vernal. Kondisi ini cukup umum terjadi, terutama mereka yang memiliki riwayat alergi kuat, seperti rinitis alergi, eksim, dan asma. Terus untuk konjungtivitis papilar raksasa, jenis konjungtivitis papilar raksasa ini umumnya disebabkan oleh paparan benda asing yang mengenai mata, misalnya terlalu lama menggunakan lensa kontak. Gejalanya dimulai dengan kemunculan bintik-bintik kecil atau papil di dalam kelopak mata bagian atas dan terus membesar. Jika tidak mengalaminya atau jika mengalaminya, segera hentikan penggunaan lensa kontak dan hubungi dokter jika dalam beberapa hari tidak membaik. Yang kedua itu ada konjungtivitis infeksi. Jadi konjungtivitis infeksi ini merupakan gangguan pada konjungtiva yang disebabkan oleh infeksi, baik karena bakteri, virus, maupun parasit. Konjungtivitis infeksi ini bisa menular dan berpotensi memicu komplikasi bila tidak diobati dengan adekuat. Konjungtivitis infeksi dibagi dalam tiga jenis, sesuai dengan penyebab infeksinya, yaitu konjungtivitis bakterial, ophthalmia neonatorum, konjungtivitis virus. Yang pertama itu ada konjungtivitis bakterial. Penyebab konjungtivitis bakterial ini adalah infeksi bakteri Staphylococcus atau Streptococcus. Umumnya infeksi ini berasal dari sistem pernapasan atau kulit yang kemudian menyebar hingga mata. Terus terdapat beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan konjungtivitis bakterial, di antaranya
konjungtivitis, gigitan serangga, higienitas yang rendah, menggunakan make up atau skincare yang terkontaminasi bakteri, sering bertukar produk kosmetik atau penggunaan produk kosmetik bersama, penggunaan lensa kontak yang tidak steril, termasuk dengan saat mengenakan dan melepas lensa kontak, atau menggunakan lensa kontak bersama dengan orang lain yang terpapar konjungtivitis bakterial. Yang kedua itu ada ophthalmia neonatorum. Jadi, ophthalmia neonatorum ini merupakan konjungtivitis pada bayi yang disebabkan oleh infeksi Chlamydia trachomatis atau Neisseria gonorrhoeae, penyakit seksual menular yang umumnya terjadi pada laki-laki, namun bisa menular pada wanita yang dapat mengkontaminasi mata bayi saat melewati jalan lahir. Terus yang terakhir ada konjungtivitis virus. Jadi, konjungtivitis virus ini merupakan peradangan pada konjungtiva yang disebabkan oleh adenovirus. Biasanya konjungtivitis ini bisa sembuh dalam waktu 1 minggu. Gejala umum ditandai dengan mata merah dengan kotoran mata berwarna bening. Selain adenovirus, konjungtivitis ini bisa juga disebabkan oleh virus herpes yang menyerang mata. Biasanya serangan virus ini akan menimbulkan lenting atau bintik berisi cairan dengan ukuran yang cukup kecil, kurang dari 1 mm. Dalam kondisi daya tahan tubuh lemah, infeksi herpes ini bisa menyebabkan gangguan pernapasan, pembesaran kelenjar getah bening, dan demam. Yang terakhir ada konjungtivitis kimia. Sesuai dengan namanya, penyebab konjungtivitis kimia dikarenakan oleh paparan zat kimia berbahaya yang masuk ke dalam mata. Iritasi mata ini umumnya disebabkan oleh polusi udara atau bisa juga paparan zat kimia langsung ke mata, misalnya klorin di kolam renang. Jenis ini tidak terlalu berbahaya, tapi juga tidak bisa diabaikan, tergantung dari jenis bahan kimia yang masuk ke dalam mata. Terus cara mendiagnosisnya, kita anamnesis pada pasien tersebut, pasien datang dengan keluhan utama mata merah, gatal, berair, rasa mengganjal, nyeri ringan, sekret mata. Terus onset dan durasi keluhan. Terus tanyakan kepada pasien riwayat kontak dengan penderita serupa, riwayat alergi, riwayat penggunaan lensa kontak, riwayat infeksi saluran napas atas. Pada pemeriksaan fisik dalam tekanan darah, heart rate, dan temperatur dalam batas normal. Pemeriksaan fisik umum head to toe dalam batas normal. Pada pemeriksaan mata, inspeksi injeksi konjungtiva dengan bakteri didapatkan sekret lengket, kental, sulit buka mata. Pada virus didapatkan sekret jernih, nyeri, vesikal. Pada alergi didapatkan sekret jernih, encer, gatal, cobblestone. Untuk palpasinya dalam batas normal, pergerakan bola mata dalam batas normal, pemeriksaan visus Snellen chart 6/6 dalam batas normal, refreks pupil dalam batas normal. Untuk pemeriksaan penunjangnya tidak selalu diperlukan, tapi bisa meliputi swab konjungtiva untuk kultur. Ini pada kasus berat atau menahun. Tes alergi pada kasus alergi, fluorescein staining untuk menyingkirkan keratitis atau abrasi kornea. Untuk pengobatan konjungtivitis ini, terapi konjungtivitis ini harus disesuaikan dengan penyebab utamanya, terkadang tidak perlu diobati, hanya meredakan gejalanya saja. Selama pemeriksaan, dokter akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait aktivitas, kebiasaan sehari-hari, riwayat kesehatan, dan lainnya. Jika sudah ditemukan apa penyebabnya konjungtivitis yang dialami pasien, dokter akan langsung melakukan terapi atau pengobatan. Adapun beberapa pengobatan konjungtivitis, di antaranya yang pertama ada konjungtivitis alergi. Jadi konjungtivitis alergi ini diobati dengan cara pemberian obat tetes mata, alergi, dan tablet antihistamin untuk mengurangi peradangan. Yang kedua ada konjungtivitis infeksi. Konjungtivitis infeksi ini diobati dengan obat tetes mata atau salep yang mengandung antibiotik untuk mengurangi bengkak pada mata. Disarankan kompres dingin dengan kapas dan air es.
Yang ketiga ada konjungtivitis virus. Pemberian obat tetes air mata buatan berguna untuk membantu meningkatkan kelembapan mata. Umumnya konjungtivitis akibat virus bisa sembuh sendiri. Terus yang keempat, konjungtivitis kimia. Konjungtivitis akibat paparan zat kimia bisa dilakukan dengan membilas mata dengan cairan sebanyak-banyaknya, obat tetes anti radang, dan terkadang diperlukan steroid oles apabila kondisi kornea intek. Untuk komplikasinya, yang pertama keratitis atau radang kornea, terus ulcerasi kornea, penyebaran infeksi ke struktur mata lain, konjungtivitis kronis atau berulang, penglihatan terganggu jika tidak ditangani dengan baik. Untuk prognosisnya, jadi prognosisnya umumnya baik dan sembuh sempurna, terutama konjungtivitis viral dan alergi. Prognosis buruknya jika terjadi komplikasi, terutama infeksi berat atau jika tidak ditangani dengan tepat. Untuk edukasinya, jangan mengucek mata pada yang sakit, cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh mata, jangan berbagi handuk bantal atau alat rias, ganti sarung bantal dan handuk secara rutin, hindari pemakaian lensa kontak saat infeksi aktif, segera ke dokter jika gejala bertambah parah, muncul nyeri hebat, gangguan penglihatan, atau tidak membaik dalam 1 sampai 2 minggu. Jadi, konjungtivitis ini memang sering dianggap sepele, namun dampaknya bisa cukup besar jika tidak ditangani dengan benar. Selain menimbulkan ketidaknyamanan, penyakit ini juga dapat menyebar dengan cepat dan komunitas. Dengan memahami penyebab gejala dan cara penanganannya, kita dapat mencegah serta mengobati konjungtivitis dengan lebih efektif. Edukasi kepada pasien dan kebersihan diri menjadi kunci penting dalam penanganan penyakit ini agar tidak menimbulkan masalah kesehatan mata yang lebih serius di kemudian hari. Sekian dari saya, ini referensi yang saya gunakan, Azari tahun 2020, American Academic of Pathology tahun 2022, Center for Disease Control and Prevention 2021, National Health Service UK 2021, Mayo Clinic pada tahun 2020. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.